kita diminta ngomong tentang keterampilan komunikasi tadi, apa namanya, interpersonal. Inter itu antar orang, antar pribadi, gitu ya. Saya melihat, ya silakan saja Anda kalau ingin membaca buku apa gitu ya, berkaitan dengan hal tersebut. Saya hanya ingin mengatakan bahwa sekarang ini interpersonal itu bukan sekadar wawan muka, tapi bisa menggunakan teknologi ya yang menggabungkan bagaimana kita bisa membangun keterampilan tersebut. Yang jelas ya bagi Anda, saya kira Pak Tisna dan teman-teman yang lain juga pernah baca buku, suatu komunikasi dikatakan effectiveness ya, dikatakan suatu effectiveness kalau antara source, sumber komunikasi dengan receivernya, komunikan, terjadi sharing informasi, pesan-pesan yang dia kemas dengan baik, ya, dia desain dengan baik, dengan memanfaatkan saluran-saluran komunikasi yang tersedia, sehingga memunculkan makna pesan yang sama, antara si S tadi dengan si R. Itulah dikatakan komunikasi sudah berlangsung atau effectiveness komunikasi. Ya, itu saya kira filosofinya. Nah, nanti kita lihat apa yang harus kita mainkan begitu ya. Nah, di sinilah dituntut keterampilan memanfaatkan teknologi komunikasi. Keterampilan yang dituntut kepada skill, verb, communication, bagaimana terampil dalam komunikasi verb, kata-kata, bahasa, oral, visual, yang Anda mainkan dengan baik, plus keterampilan non-verb, bahasa non, bukan bahasa, atau bukan ujaran, nah, kan bahasa ujar, non-ujar, non-verb. Nah, inilah yang kita ingin tuntut, keterampilan komunikasi, kemampuan komunikasi antar pribadi yang harus Anda miliki. Satu itu. Sebagai apa? Sebagai keterampilan. Nah, hati-hati, keterampilan ini. Jadi yang kita tuntut bukan sekadar awareness, pemahaman, ya, sebagai apa, curiosity, ya, sekadar pengetahuan, sebagai dari tidak tahu menjadi tahu, ya, tapi sudah nuansanya tidak hanya kognitif, tidak hanya apa, sudah kognitif, kognitif, afektif, afektif, tidak hanya tadi dia tahu, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau jadi mau berkomunikasi, sikap emosional, perasaan gitu ya, psychological. Nah, itu juga keterampilan yang kita tuntut. Dan yang ketiga, yang ini yang dituntut sebenarnya kalau kita lihat ini, kemampuan komunikasi antar pribadi yang bisa dilakukan. Anda bisa, tadi tidak bisa menjadi bisa, tadi tidak berani ngomong jadi berani ngomong, tadi dia ngomong dimaknai dengan baik oleh orang, tadinya belum, sekarang orang jadi paham apa yang dia omongkan. Makanya dikatakan komunikasi itu sebagai suatu talent. Setiap Anda, saya, yang lain juga punya talenta. Banyak multi talent. Nah, itu semakin bagus itu. Multi talent. Jadi komunikasi itu salah satu talent yang harus Anda punyai sebagai suatu skill, suatu keterampilan. Nah, jadi ini yang harus Anda kuasai dengan baik. Nah, untuk itu memang harus Anda paham dulu apa yang kita katakan suatu komunikasi. Ya, komunikasi, saya ulang lagi, sharing informasi atau M atau pesan, ya kan?
yang dikemas dengan baik, didesain dengan baik, supaya membangun apa dalam pesan itu. Ini malah ada dua. Ada dalam suatu substantif ya, atau namanya konten, dan satu lagi sebagai kontekstuasi. Ya, ada orang dibangun dengan bagus, desain dengan baik, tidak tepat waktu, tepat menyampaikan gitu ya. Jadi miss dia. Kalau sudah menjadi miskomunikasi, belum komunikasi dia. Karena tidak terjadi tadi makna pesan yang sama antara Anda dengan lawan Anda berkomunikasi. Nah, disinilah dituntut teknologi, keterampilan-keterampilan psikomotorik dalam berkomunikasi antar pribadi. Supaya apa? Ujungnya mana pesan yang sama. Tercipta makna pesan yang sama di kepala Anda. Anda sebagai komunikan, kalau dalam kondisi saat ini, saya sebagai receiver. Nah, kalau makna pesan belum terjadi, maka belumlah dikatakan komunikasi. Baru seliweran pesan saja. Sama dengan kalau Anda di depan TV, nonton TV, fisiknya di depan TV, psikisnya masih di mana nih? Masih di arena tadi pagi olahraga, masih diskusi dengan teman tadi, makan bersama di mana gitu. Jadi fisik ada, psikisnya nggak ada gitu ya. Padahal komunikasi yang bagus itu fisik psikis siap untuk berkomunikasi. Jadi banyak hal nih yang harus Anda clearkan dengan baik. Ya, kalau ingin betul-betul punya kemampuan komunikasi antar pribadi yang clearness. Clearness itu apa ya bahasa kitanya? Pas. Yang pas. Nah, jadi disinilah dituntut Anda punya di kepala ini punya banyak hal, punya banyak konten ya yang terus harus Anda isi dan dia nyimpenlah di kortek kita. Nah, di kepala kita. Saat ada rangsangan, stimulus, kan ada konsep sederhana itu bicara tentang elemen komunikasi itu kan. Modelnya namanya stimulus response communication theory. Nah, saat ada stimulus bisa Anda respon dengan baik karena di kepalamu sudah tersedia untuk memunculkan respon-respon yang pas, yang tepat, yang bermutu, yang tidak pengulangan terhadap apa yang ada di kepalamu. Tapi terus sesuatu itu Anda isi dengan banyak baca, banyak diskusi, hal-hal yang menjadi sesuatu yang baik dan dia tersimpan di dalam korteks kita. Kalau saya ibaratkan kepala kita ini, ya kepala saya, Anda gitu sebagai komputer, maka di kepala kita ini ada yang namanya otak di paling dalam itu, ya korteks di kepala ini. Kalau di dalam komputer tuh suka didesain kawan-kawan ada yang namanya Intel Pentium. Nah, Intel Pentium masuk banyak data, masuk berbagai informasi. Ya, nanti saat diklik tentang sesuatu respon dijawab dengan baik oleh si aplikasi tadi. Nah, sama dengan Anda ingin menyelesaikan suatu tulisan, paper, dituntut buat abstrak berbahasa Inggris. Nah, saat Anda ingin menuntut kemampuan kerja aplikasi bahasa Inggris, ada masukan itu kan? Berkata boleh, sekarang udah bisa berkalimat, peralinea gitu ya. Sehingga mencirikan sesuatu yang bermutu dalam mengeluarkan hasil terjemahannya. Tapi kalau dia dalam aplikasi itu terbatas, maka nanti yang keluar yang bahasa-bahasa di Indonesia nggak bisa diterjemahkan, keluar lagi bahasa Indonesianya gitu. Jadi bisa jadi hal-hal itu karena kita kurang mengasah di korteks kita, kurang betul selalu memberikan sesuatu yang lebih baik di dalam kepala kita. Caranya gimana? Ya banyak baca. Supaya bermutu, banyak diskusi.
Diskusi dengan orang-orang yang di atas kita, yang mampu memaknai apa yang menjadi informasi yang harus kita simpan di dalam sel-sel kotak-kotak gitu. Kalau di dalam perpustakaan itu di dalam tempat-tempat rak-rak perpustakaan yang Allah ciptakan dengan baik di dalam kortek kita. Semakin banyak pesan, semakin banyak informasi masuk dalam kepala kita, semakin kurang saja itu tempat untuk memasukkannya itu. Tempatnya itu banyak, tapi untuk menampungnya itu masih tetap kurang saja. Informasi itu bisa tersimpan. Nah, itulah kuasa Tuhan. Ya, kuasa Allah. Tinggal bagaimana manusia mau membangun dirinya menjadi seseorang yang memiliki banyak pembendaharaan kata di dalam korteknya. Nah, itu keterampilan kalau menurut saya. Ya. Kemampuan untuk interpersonal komunikasi salah satu poin, yaitu mampu membangun konten pesan, ya, kontekstuasi pesan di dalam korteknya. Nah, itu bukan pekerjaan mudah, ya, bukan pekerjaan mudah, dan harus juga practice and practice, latih, dan latih. Nah, yang kedua, setelah di kepala ini terkumpul dengan baik berbagai konten sebagai ya, suatu pesan, baru Anda memainkan keterampilan kedua, yaitu keterampilan dalam verbal. Nah, keterampilan komunikasi verbal. Membangunnya dengan bahasa-bahasa yang enak, bahasa-bahasa yang familiar di kuping, di telinga, di mata, di semua alat indera receiver kita. Nah, kan bisa lewat perabaan, ya kan ada 5 kan alat indera itu kan. Semakin banyak alat indera disasar sebagai suatu stimulus, akan semakin cepat orang memaknainya dengan baik. Makanya gunakan multi image katanya kan, multimedia. Nah, jadi yang kedua, kemampuan komunikasi antar pribadi yang kedua adalah punya keterampilan verb, ngomong. Verb, verbal, verb itu kan bahasa. Kalau untuk diomongkan, makanya namanya oral, bahasa ujar. Boleh nggak verbnya itu lisan? Boleh. Boleh nggak gambar? Boleh. Boleh nggak foto? Boleh. Makanya banyak pesan, banyak jenis. Gitu ya. Nah, dituntut keterampilan verbal. Mudah nggak? Nggak mudah. Jadi kalau mau jadi menjadi ahli pembicara yang ulung gitu ya. Apa kalau istilah kita tuh singo podium, pandai berpidato, salah satunya. Ternyata nggak mudah. Yang kedua yang harus dimiliki sebagai suatu kemampuan adalah keterampilan verbal. Nah, walaupun sesulit apapun, dia bisa praktis, bisa dilatih, bisa disiapkan. Itu yang harus Anda pegang. Nah, jadi nanti dengan bahasa ujar oke, dengan bahasa visual silakan. Waduh, saya juga mau bermain dengan tidak saja audio misalnya, tapi juga bukan saja visual, gabung audio visual, kan gitu ya, macam. Nah, dituntut untuk keterampilan verb itu. Nah, jadi harus praktis, harus dilatih nih. Walaupun ya saya ingatkan dia hanya 7% mempengaruhi, nempel di kepala, dimaknai dengan baik oleh komunikan kita. Cuma 7%. Yang banyak itu adalah keterampilan non-verbal. Nah, keterampilan yang ketiga ini, kemampuan komunikasi antar pribadi yang ketiga yang juga harus Anda latih adalah non-verbal. Itu sampai berapa? 93%. Walaupun kata orang, ya susah Pak, memang harus dilatih itu. Betul. Dia kadang-kadang refleks. Bapak, mohon maaf Pak. Ya.
Pak, mohon maaf memotong Ya, pembicaraan. Untuk slide PPT-nya memang tidak terganti ya Pak? Atau bagaimana Pak? ada sampai belakang. Tapi saya nggak mau cerita lihat PPT. Mendengarkan saya ngomong Oh, dulu oh, lah. oke Pak. Banyak ini Oke sampai Pak, belakang oke ini Pak. contoh semua ini. Tapi saya nggak mau Iya, cerita. baik Pak. Tuh ya, Oke Pak, oke. supaya Terima kasih tidak Pak. mempengaruhi fokus. Baru nanti saya Baik akan Pak. nyela beberapa orang saya mau tanya nanti. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, jadi kembali kepada yang ketiga. Nanti kalau Anda butuh PowerPoint saya kirim aja. Saya paling nggak suka PowerPoint ini bisa dimanipulasi kok ini. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Ketiga, namanya yang harus dituntut untuk kemampuan komunikasi antar pribadi adalah keterampilan non-verbal. Non-verbal. Jadi bukan, tidak, kan non itu ya. Verb tadi kalau bahasa ujar, bukan bahasa ujaran. Bukan ujar, ya, tidak ujar. Nah, berarti ya itu tadi. Isyarat, tinggi rendah ngomong, mimik muka, nah gitu ya. Sedikit mata dipelototin gitu. Boleh-boleh aja. Itu namanya apa? Penekanan. Nah, itu 93% itu. Nah, saya kira sudah pernah belajar ya, yang namanya verbal non-verbal itu di kuliah sebelum UTS. Makanya saya nggak buka ini, karena nanti bisa sama dengan perkuliahan sebelumnya yang Pak Tisna kasih. Saya kasih yang simpel-simpel aja gitu ya, supaya menjawab yang namanya kemampuan komunikasi antar pribadi. Yang ketiga itu dituntut keterampilan non-verbal yang bermain mempengaruhi di korteks kita, akan mengendap dia menjadi memori 93%. Cuma ada berapa buku membelah keterampilan ketiga ini, memisahnya menjadi ada yang body language, ya body language, ada yang satu lagi para bahasa. Para bahasa itu ada 5 di Daskom, ya, di minggu sebelum UTS. Tinggi, rendah, tekanan, kan gitu ya. Ada 5 itu. Dan itu cuma 38%. Ya, kalau lihat nanti mata kuliah di slide sebelumnya. Nah, yang lebih banyak itu memang di 55% itu yang tadi body language tadi, termasuk mimik muka, pandangan mata, kernitan dahi, kan gitu ya, artifak. Nah, ini hanya ngulang saya nih, ada 7 macam itu. Nah, jadi saya ulang lagi nih, keterampilannya yang ketiga itu keterampilan non-verbal, komunikasi non-verbal. Walaupun kadang-kadang dia refleks, kadang-kadang dia sudah dilatih muncul karakter yang lama gitu ya. Karena dia refleks. Makanya jauh lebih jujur informasi-informasi yang disampaikan lewat keterampilan non-verbal itu. Jadi kalau Anda sebagai penyidik misalnya ya di KPK, kan ada namanya diskusi antara siapa yang mewawancarai misalnya dengan yang tertuduh sebagai suatu narasumber, namanya apa? Diskusi interogasi. Ada namanya diskusi kelompok, namanya format diskusi interogasi. Tapi kalau Anda senang kuliah ada kelompok kecil, komunikasi kelompok kecil, itu ada 20 format komunikasi kelompok. Nah, saya sambil contoh misalnya format komunikasi yang namanya interogasi. Ya, setiap komunikasi kelompok itu nyawanya cuma satu. Nyawanya adalah diskusi. Ya, diskusi. Nah, interogasi itu tadi orang tidak hanya melihat keterampilan verbal yang disampaikan oleh si narasumbernya yang dia beratribut sebagai tertuduh gitu ya. Tapi justru yang non verbalnya atau mengawinkan keduanya, ada sesuatu yang tidak pas, ada sesuatu yang dia sendirikan. Jadi komunikasi itu pun kadang-kadang Tuhan juga janjikan itu, mulut ini ibarat apa? Lidah tak bertulang. Makanya nanti kalau suatu keadaan Anda sudah di padang mahsyar, ditanyain orang, apa yang sudah Anda lakukan baik buruknya itu, orang tidak tanya dengan mulutmu.
tapi tanya dengan tangan dan kakimu. Gitu ya. Anggota badan yang jauh lebih jujur mengungkapkannya. Nah, kembali kepada yang ketiga tadi, untuk keterampilan yang namanya komunikasi antar pribadi adalah keterampilan komunikasi non verbal, ya gitu ya. Saya nggak mau cerita banyak karena udah dikuliahkan itu di kuliah sebelum UTS itu. Nah, yang keempat, supaya memiliki keterampilan komunikasi antar pribadi yang betul-betul bermutu adalah keterampilan mendengar yang baik. Nah, ngomong saja, itu ya yang tiga keterampilan sebelumnya kita ungkap tadi, bukan pekerjaan mudah, ya kan? Tapi jauh lebih sulit membangun keterampilan yang namanya hearing. Hearing itu artinya kuping dengan telinga. Nah, kalau Anda bangun telinga dengan baik dan Anda bisa melihat sesuatu itu untuk Anda compare, oh nanti kalau gitu pesan saya yang seperti ini. Nah, itu jauh lebih pas gitu ya. Kalau Anda bisa membangun menjadi pendengar yang baik. Sulit memang ya mengkondisikan itu. Saya ingatkan, komunikasi itu bukan menyampaikan pesan saja yang verbal non verbal, tapi dia juga menyampaikan yang namanya perasaan, emosi, kan gitu ya. Kan bukan sekadar logika. Logis itu ada di kepala. Tapi yang di hati, yang di perasaan, yang mengandung unsur emosional, itu juga harus menjadi pertimbangkan. Nah, membangun keterampilan mendengar juga bukan pekerjaan mudah. Itu yang saya ingin angkat juga kepada Anda. Tapi, dituntut keterampilan yang nomor 5 nih. Tapi, jauh lebih susah lagi, lebih sulit lagi, menjadi memiliki keterampilan menyimak yang apik. Menyimak yang apik itu menyimak dengan dengan hati, ya kan? Dengan kolbu, bukan hanura, ya? Hati nurani partai politik lagi kan hanura. Nah, jadi 5 keterampilan ini kalau Anda bangun dengan bagus, nah ini Anda clear ini menjadi sesuatu yang dikatakan singa podium. Nah, bahwa kita ini setiap saat pasti akan berkomunikasi. Tidurnya Anda pun Anda berkomunikasi. Ya coba lihat kalau Anda mimpi itu. Sampai senyum, keluar ilernya dikit gitu. Anda berkomunikasi. Apa namanya? Intrapersonal communication. Nah, gitu ya. Tapi yang mau kita bicarakan antar pribadi nih. Yang Anda sadar dan menggunakan tidak sekadar bahasa ujar, tapi menggunakan teknologi. Ya, makanya teknologi itu masuk dalam tataran mana tuh? Tataran kalau bicara Daskom apa? S, M, C, R. Ada orang ke ujung ada namanya E kan? Melahirkan analisis pada efek. Kalau mau dibalik menjadi feedback kan gitu ya. Nah, kalau bicara SMCR maka posisi teknologi adanya di C. Channel of communication. Channel of communication. Channel itu ya, adik-adik semua, minimal ada 5 sub elemen. Ya kalau kita katakan tadi, oh proses komunikasi elemennya ada SMCRE. Setiap elemen ada sub-sub elemennya lagi, begitu. Ya kalau misalnya di channel of communication itu, ya pertama dia adanya approach of communication, pendekatan komunikasi. Saya kira nanti harusnya belajar sebelum UTS nih. Kedua namanya method of communication, metodenya. Nah, metode itu ya kalau Anda lihat beberapa referensi buku
metode komunikasi itu tujuannya adalah memperdekat S dengan R. Itulah kerja method of communication. Memperdekat source, sumber komunikasi, dengan receiver, dengan komunikan, dengan audien. Ya, kan boleh nggak kita berkomunikasi antar pribadi dengan 2 orang atau lebih? Boleh. Kan orang yang penting Anda berkomunikasi. Nah, jadi kita menuntut itu. Ada pendekatan komunikasi, approach of komunikasi. Yang kedua ada method of komunikasi. Yang tadi filosofinya adalah mampu nggak kita sebagai ahli komunikasi memperdekat S tadi dengan R lewat metode yang Anda pilih. Nah, di dalam metode itu nanti ada lebih spesifik lagi, namanya teknik of komunikasi. Teknik yang bagaimana yang harus Anda mainkan, kan gitu ya. Nah, yang kelima itu isinya apa itu? Channel itu. Media komunikasi. Nah, pernah dengar kan media komunikasi? Antar pribadi ada medianya enggak? Ada. Komunikasi massa ada medianya enggak? Ada. Komunikasi digital ada medianya enggak? Ada. Kan sekarang sudah era digital kan, digitalisasi. Tolong hati-hati, komunikasi digitalisasi beda dengan komunikasi massa. Ya, komunikasi massa itu orang atau suatu kelompok atau suatu institusi bisnis berkomunikasi dengan banyak orang. Itu kan massa namanya. Tapi kalau yang digitalisasi banyak orang dengan banyak orang. Banyak yang tidak dikenal dengan banyak yang tidak dikenal. Nanti baru dia melihat pesan yang seperti apa, dia telusuri lebih dalam. Hati-hati, ada perbedaan untuk itu. Nah, jadi ada yang keempat tadi, di dalam channel of komunikasi itu yang namanya subelemen media. Media itu sebenarnya fungsinya apa? Nah, saya ingatkan ini beda dengan metode. Metode itu memperdekat S ke R, maka media itu memperdekat M. Memperdekatkan M, pesan. Ya, elemen pesan ke receiver. Pakai media apa? Kan gitu. Saya menyederhanakan beberapa referensi buku saja supaya Anda paham. Nah, yang terakhir baru software and hardware of communication. Nah, apa yang Anda pakai? Teknologi penguatnya. Nah, minimal 5 itulah yang bicara tentang communication saluran atau channel of communication, saluran komunikasi itu. Nah, Anda selama 24 jam itu hampir 2/3 kehidupan Anda sebenarnya Anda melakukan aksi komunikasi. Nah, itu filosofinya. Ya, ini kira-kira gambarannya, tapi intinya komunikasi itu SMCR, ada destination of komunikasi. Tujuan berkomunikasi itu apa? Itu motif, memotivasi orang untuk mau bertindak, untuk mau berubah, untuk mau mengadop, untuk mau mencapai hasil yang kita harapkan. Jadi jangan berkomunikasi yang tidak ada manfaatnya. Semakin orang punya pengetahuan baik, ya, atau pakai teori ilmu padi, semakin padinya menjadi maturitas, mau siap panen, semakin dia semakin merunduk. Gitu. Jadi kalau kita tidak penting banget berkomunikasi, tidak perlu. Tapi bangunlah komunikasi yang betul-betul mampu mengajak kepada perubahan-perubahan yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Itu nyawanya. Jadi baru dikatakan komunikasi itu komunikasi yang bermutu. Nah, mau arahnya hanya sekadar to informing, monggo. Hanya to memotivasi, silakan. Kepada emosional, pada bujukan, to persuatif, monggo. Pada entertain, silakan juga. Atau pada good report, membina hubungan baik, gitu ya. Monggo saja. Ada referensi berikutnya mengatakan apa? Pada to partisipatif, membangun partisipasi. Itu sudah level komunikasi yang namanya kompem, komunikasi pembangunan. Kalau bahasa sononya development communication.
Jadi development itu di kita didefinisikan sebagai pembangunan. Bahwa development itu bahasa Jawanya kan develop, berkembang, mengembangkan, berkembang. Kalau pembangunan itu kesannya top down, ada target, ada waktu, gitu ya. Nah, itu silakan didalami lagi lah. Kalau Anda nanti ingin melakukan riset-riset komunikasi dengan keahlian Anda di bidang apa misalnya, kedokteran hewan, teknologi pertanian, kedokteran di bidang pertanian, bidang peternakan, perikanan, silakan saja. Bahwa ilmu komunikasi ini ilmu yang membangun ilmu yang lain begitu Mas. Karena saya juga dosen di beberapa perguruan tinggi di Jakarta, termasuk kawan-kawan kedokteran, ya, masyarakat kesehatan masyarakat, misalnya di UI, saya juga ada penelitian komunikasi untuk dokter-dokter gitu ya, membangun komunikasi terapeutik antara pasien dan dokter, atau kawan-kawan wartawan, kawan-kawan aspek hukum ya, saya juga ngajar di Mercubuana misalnya, banyak itu. Hal-hal mengatakan komunikasi ini adalah ilmu yang bersifat mengayomi beberapa riset-riset yang kalau Anda tertarik untuk melakukan riset di tugas akhirmu, apakah di S1, apakah di S2 maupun di S3. Begitu. Jadi ini filosofi dasar kita untuk membangun, tadi saya katakan, membangun kemampuan komunikasi antar pribadi. Nah, itulah dasar kita ya. Tapi ini boleh dipakai nih konsepnya apa? Who say what, siapa ngomong apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan ingin mengharapkan efek apa. Nah, bicara efek, bicara SMCRE. Mau kepada kognitifnya, mau kepada afeksinya, mau kepada konatifnya, atau apa, atau kombinasi. Nah, boleh-boleh saja, begitu ya. Makanya dikatakan komunikasi ini kalau sudah menjadi multi talent, dia adalah art, dia adalah seni. Nanti awal-awal Anda belajar komunikasi hanya mencontoh, boleh-boleh aja. Tapi selebihnya tunjukkan Anda beda, ada karakter yang berbeda. Anda punya karakter dibandingkan orang lain. Untuk itu harus di practice, practice, and practice. Nah, inilah kesuksesan yang akan Anda peroleh kalau Anda terampil, ya, punya kemampuan komunikasi ini. Ini baru antar pribadi ya, belum nanti karena bermain teknologi, gitu. Belum bermain kepada keterampilan media massa misalnya kan. Media apa? Orang harus menjadi apa? Di kedutaan-kedutaan itu yang ahli berdiskusi, ya, piawai yang membangun itu, gitu. Membangun win-win solution misalnya, macam-macam itu. Ya, keterampilan komunikasi berbagai pekerjaan sebagai satu profesionalisme, ya, sebagai suatu profesional. Nah, jadi bukan pekerjaan mudah. Yang kita ingin rubah adalah perilaku lawan bicara kita. Itulah makna komunikasi. Dan kita suka lupa mengevaluasi seberapa sudah sukses komunikasi yang kita bangun. Harusnya Anda berkontemplasi lah itu. Sehari kemarin saya sudah berkomunikasi bagaimana, memberikan kemanfaatan bagi diri sendiri bagaimana, bagi orang lain bagaimana, kan gitu. Nanti ke depan harus bagaimana. Jadi harus banyak bicara how, why, gitu ya. Baru nanti dikuatkan dengan what, gitu kan. Unsur apa? Where, when. Seperti itu. 5W, 1H. Gitu ya. Tapi jangan lupa ditambah dengan 1P katanya. P itu adalah practice, practice, and practice. Latih, latih, dan latih. Supaya memunculkan efektivitas komunikasi. Dikatakan efektif kalau makna pesan yang dimunculkan oleh penerima, receiver kita, sama dengan yang kita tadi gagasan, ide yang sudah kita kemas. Menjadi sesuatu pesan dan dimaknai apa adanya sesuai dengan yang kita bangun tadi. Mudah tidak, itulah kerjaan kita. Kalau Anda ingin menjadi negosiator ya, yang piawai. Di dagang juga gitu kan, berdagang juga gitu.
Nah ini yang saya katakan tadi, nonverbal itu tinggi kalau dikelola dengan baik itu sebagai suatu kemampuan komunikasi antar pribadi Anda. Dia bermain dengan 93%. Kalau cuma bermain dengan verbal itu cuma 7%. Ini bukan kata saya, kata penelitian. Nah, untuk itu verbal ini dikuatkan ini. Bukan sekadar pandai ngomong, tapi pandai juga nulis, ya kan? Ngomong aja susah, jauh lebih susah jadi nulis. Nulis nanti macam-macam juga. Nulis yang bersifat apa di media massa itu, nulis ilmiah kalau Anda menyelesaikan tugas skripsi misalnya, yang harus dipublish dalam bentuk jurnal dengan bahasa-bahasa ilmiah, beda kan begitu ya. Ingin berkomunikasi dengan level yang lebih rendah misalnya, dengan tingkat pemahaman yang jauh lebih daripada kita, misalnya. Gimana? Nah, empatinya kan Anda yang membangun empati diri. Nah, jadi seperti itulah yang kita ingin bangun, berbicara clear, mendengar clear, menulis clear, membaca pun clear. Nah, pertanyaan kita, penelitian kita terakhir terhadap mahasiswa IPB, kemampuan bacanya menurun drastis. Belum lagi hasil penelitian saya, kan sekarang ketua perpustakaan itu namanya Profesor Puji. Nah, kawan kita dari Departemen KPM juga, SKPM juga. Melakukan penelitian di era 2019 ya, sebelum tahun 2000, sebelum pandemi COVID, itu laju mahasiswa mendatangi perpustakaan membaca itu kurang, semakin berkurang. Tapi mudah-mudahan karena pengaruh tadi IT ya, pengaruh menggunakan IT atau ITK ya, Information Communication. Ya kan? Ada tik-tik teknologi, informasi dan komunikasi. Itu positifnya, tapi selebihnya ini ada sesuatu yang agak beda nih. Nah, sekarang dipaksa betul oleh Mbah COVID-nya ini, oleh Mbak COVID, menggunakan tadi melakukan komunikasi antar pribadi yang bukan wawan muka, ya, menggunakan media daring namanya kan, atau kombinasi luring, berluring. Nah, tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya membangun komunikasi antar pribadi yang offline, yang menunjukkan ada keberadaan fisik orang berkomunikasi, sehingga kelihatan fisik dan psikisnya siap nggak untuk berkomunikasi. Nah, ini kan Pak Rektor kita, Pak Arif, sudah mulai mengkondisikan nih. Ada beberapa prodi, ada beberapa jurusan yang sudah, atau departemen yang sudah boleh melakukan offline untuk kegiatan-kegiatan perkuliahan misalnya, kegiatan praktik, ya silakan saja. Karena ada sesuatu yang hilang gitu. Saat kita membangun seperti sekarang ini, saya kesulitan nih, ada 115 yang hadir, tapi saya tetap baca nih gambar-gambarnya ini sendiri. Kadang-kadang yang gambarnya bisa gambar, bisa cuma ditempel saja itu sebagai lambang huruf. Nggak ada orangnya di belakang itu. Nah, bisa seperti itu juga ya. Dan melihat suatu keterlibatan fisik, ya kelibatan fisik. Karena media itu delay purpose, tidak terlihat segera. Nanti itulah yang nanti teori-teori feedback yang bagaimana supaya kita bisa memunculkan makna pesan yang sama. Kalau Anda menganalisis makna pesan yang sama dengan teori feedback, salah. Ya, feedback itu belum tentu mensasar makna pesan yang sama. Anda nggak boleh berguru lah sama kita-kita kalau Anda nanti ingin melakukan riset-riset untuk itu. Saya salah satu kakinya ada di Banang Siang. Saya Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi kalau Anda tertarik dan ingin juga magang di saya, melakukan riset-riset SDM, riset-riset komunikasi, monggo berkumpul di kita, di kampus Banang Siang. Saya setiap hari selalu ada jam 10 sampai jam 5. Offline. Tinggal kita menggunakan protokol kesehatan saja. Ya. Kalau kita tidak berani melakukan kegiatan itu, lumpuh di kegiatan IPB ini. Ya, makanya kami sebagai kepala-kepala pusat masih wajib hadir secara offline.
Nah, itulah pengantar saya untuk kemampuan komunikasi antar pribadi ini, ya. Nanti ada buku yang kita buat bersama, ya, dikomandoin oleh Bu Nino, gitu. Saya juga ada satu bab menceritakan komunikasi kelompok. Nah, silakan nanti diskusi lah. Yang paling penting saya ingin membangun kemampuan komunikasi antar pribadi itu adalah mampu membangun effectiveness komunikasi. Komunikasi yang efektif. Nanti dilihat per elemen ini jadi riset-riset Anda nih nanti. Oh, seberapa jauh nih sumber bagus, seberapa dia kredibel, bagaimana membangun daya tarik, apa saja yang harus dibangun, membangun kemandirian. Nah, macam-macam ya. Sebagai elemen-elemen yang menjadi peubah yang Anda ingin evaluasi. Kan begitu. Kegiatan-kegiatan yang ingin kita bangun dalam suatu aktiviti membangun effectiveness komunikasi. Nah, ini ada buku yang enak ya, Anda baca boleh, buku yang sangat fundamental, karangannya David Berlu. David K. Berlu. Namanya ya di bab 3, membangun fidelity, ketepatan dalam berkomunikasi antar pribadi. Bab 3, silakan dibaca. Ada fidelity di level sumber, ada fidelity di level pesan, ada fidelity di level channel, yang tadi sub elemennya ada 5, ada lagi di R, fidelity di level receiver. Antara fidelity receiver dengan fidelity sumber, parameter-parameter ukurnya kadang-kadang relatif sama, karena yang dilihat human-nya, manusianya. Nanti bagaimana nanti memunculkan makna pesan yang sama, diuji lewat apa? Nah, kan harus dilihat tuh. Kalau dia tidak terjadi, ada unsur noise. Nah, noise itu hambatan, kan gitu ya. Evaluasi itu hambatan-hambatan apa saja yang membuat sesuatu itu menjadi tidak effectiveness, tidak membangun makna pesan yang sama di kepala orang-orang yang terlibat dalam komunikasi antar pribadi tersebut. Nah, misalnya seperti itu. Ya, semua ini adalah substansi daripada modul yang dikeluarkan ya oleh kita ya. Ada Bu Nino yang buat buku, saya cuma kontribusi satu bab, tapi ini kira-kira nuansa untuk membangun suatu kemampuan, kapasitas, ya, kompetensi seorang sumber untuk bisa membangun komunikasi efektif itu seperti apa. Nah, saya kira yang tadi, yang 5-6 macam keterampilan itu yang harus ada punya. Nanti bisa diukur tuh seberapa dia kredibel sebagai komunikator. Seberapa jauh punya kapasitas. Nah, kan menguji kapasitas juga bukan pekerjaan mudah. Salah satunya melihat misalnya daya tarik, kan begitu ya. Di pesan juga begitu, seberapa jauh pesan ini bisa membangkitkan, kita berikan sebagai suatu stimulus, memberikan respon, membangkitkan respon, anggapan. Peneliti-peneliti menggelitik. Tolong diingat bahwa pesan itu minimal ada konten, ada konteks. Makanya di dalam pesan itu suka ada yang namanya apa? Tolong dilihat ini seberapa jauh membangun makna. Ya kan? Makna ya. Nanti bicara itu bukunya Berlu itu. Ada 4 makna yang harus dimainkan oleh seorang komunikator terhadap kapasitas dia membangun pesan. Pertama katanya makna denotatif. Bangun itu dengan baik. Kemas dia sehingga tidak memunculkan makna konotatif yang cenderung ambigu dan banyak multi tafsir. Nah, untuk itu bangunlah makna-makna yang struktur, makna struktural. Dibangun, disiapkan yang seperti apa desainnya. Dan tolong hati-hati bahwa bukan suara pada konten saja yang dibangun, kontekstuasi. Makna kontekstual, konteks. Kalau Depten katakan tidak tepat, 5 tepat. Menyampaikan suatu saran perbaikan kepada petani padi, tapi kita ingin menyampaikan itu cara panen,
padahal mereka masih nanam tidak tepat waktu, kan ini tidak tepat tempat, tidak tepat macam-macam. Ada 5, 6 itu ketidaktepatan misalnya. Itu suatu penelitian menggelitik. Nah, jadi yang berikutnya lagi adalah bagaimana nanti komunikan mampu adopt itu artinya menerima, memahami pesan yang tadi Anda desain dengan baik sebagai komunikator. Nah, itulah hal-hal yang kita ingin sampaikan kepada Anda. Apapun level komunikasi yang dimainkan. Tapi yang kita ingin mainkan adalah di level kedua. Interpersonal communication atau komunikasi antar pribadi yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar orang, menghindari dan mengatasi konflik-konflik yang muncul, dan melahirkan suatu yang namanya hasil komunikasi itu ada 2. Satu namanya konsesi, ya kan? Yang kedua apa? Melahirkan konsensus. Yang satu namanya soluter, melahirkan solusi atau kombinasi. Nah, untuk mencapai itu pasti masing-masing orang punya harapan, punya keinginan, punya sense, punya taste yang berbeda satu sama lain. Nah, bagaimana beda-beda tadi dipadukan menjadi kesamaan makna. Nggak mudah kan? Satu dengan satu orang saja sulit, apalagi satu dengan banyak orang. Semakin sulit gitu. Nah, jadi kita levelnya komunikasi antar pribadi. Nanti tolong bedakan ya, antar pribadi ada Pak, tapi sudah dalam wadah yang clear misalnya. Ada struktur, ada orang-orang bermain di struktur itu untuk membangun tupoksi, tugas fungsi, peran misalnya kan di dalam konsep-konsep komunikasi kelompok ya. Boleh dalam ukuran small group, boleh ukuran large group misalnya. Sah-sah saja. Nah, kira-kira itu yang saya ingin coba sampaikan kepada Anda supaya nanti Anda menjadi clear membangun keterampilan, kemampuan berkomunikasi antar pribadi. Nah, yang keenam yang harus Anda miliki keterampilan dalam komunikasi antar pribadi adalah mampu menyelesaikan, mampu menginventarisasi noise. Ya, kalau dalam Berlo itu namanya noise. Hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi saat Anda mengkondisikan aksi komunikasimu dengan komunikan. Nah, minimal ada 7 tuh hambatan ataupun rintangan. Ya, bisa dia merupakan gangguan hambatan teknis, gangguan hambatan semantik, gangguan hambatan psikologis, gangguan hambatan pada fisik, pada organik, pada status, pada kerangka pikir, pada kultur. Nah, kita lihat satu persatu. Ya, saya ingin mengajak diskusi. Nih ceritanya sama teman-teman yang ada di perkuliahan kita. Sambil saya buka absen ya. Sambil saya ngecek absen untuk Pombang. Nah, Pombang ada 115 yang hadir, yang sudah mengabsen 97 orang, yang belum mengabsen 18 orang. Mohon segera mengabsen yang belum bisa masuk di IPB Mobile. Ya, silakan, masih kita tunggu nih sampai 5 menit setelah perkuliahan. Setelah itu jangan marah-marah kalau namanya nggak ada, karena udah ditutup. Ya, kayak kuliah tadi pagi ada 2 orang merasa absennya tidak bisa masuk. Padahal jangan-jangan dia hadirnya setelah kita mau tutup, baru dia hadir. Ya, saya ingatkan nih, 18 yang belum mengabsen. Belum saya cek nih kan dengan foto-foto absen foto ini. Segera absen di IPB Mobile. Oke, saya ingin bertanya kepada Hanum
Safrizal. Apakah ada? Hanul Safrizal. Mas Hanum, saya panggil 3 kali. Kalau tidak ada berarti tidak hadir. Apakah Hanum Safrizal hadir? Halo, halo. Apakah Hanum Safrizal hadir? Hadir Pak, hadir. Ya. Mohon maaf tadi terpental Pak. Iya, tapi saya lihat ada di sini. Tidak ada Pak, baru Ya, saja. silakan Anda tanya kepada saya apa yang Anda tak paham terhadap kita diskusi barusan. Yang kedua, saya minta nanti adalah apa nih namanya? Diah Indria Sari. Halo Mbak Diah. Halo Pak. Ada? Iya Pak, ada. Kalau Indria Sari ini mendengarkan kuliah dari mana nih? Dari rumah Pak. Oh iya, rumahnya di mana? Di Bogor. Oh, Bogor. Berarti salurannya bagus ya? Alhamdulillah. Ya. Rizka ada Rizka? Rizka Cahya Pangesti. Iya Bapak, Kamu mendengarkan kuliah ini dari mana? saya di rumah Pak, di Purwokerto. Purwokerto. Ada terjadi noise dalam perkuliahan ini? Tadi paling sinyalnya soalnya di tempat Sinyal saya aja. deras. Oh, gitu. Siap. Terakhir, Ilham Badlin. Mas Hadir, Ilham, Halo Pak, hadir Pak. di mana Mas Ilham posisinya? Di Padang Pak. Wih, apakah sudah mendengar dengan baik perkuliahan ini? Sudah Pak. Sudah ya. Mas Ilham, ada pertanyaan tidak? Monggo. Dari diskusi awal tadi. Ya Pak, ada pertanyaan Pak. Siap. Jadi gini, biasa dalam kita komunikasi antar pribadi itu biasanya terkadang ada yang kita ingin menyampaikan satu pesan, tetapi pesan itu akan teringat dengan seutuhnya setelah komunikasi itu terjadi. Itu kenapa itu bisa terjadi Pak, dan bagaimana agar tidak seperti itu? Terima kasih Pak. Ya, berarti Anda berkomunikasi dengan hati. Anda berkomunikasi bukan saat lip service. Anda menyampaikan kata-kata. Supaya dia selalu terkesan dan dia akan nyampe di dalam kepala kita, maka pilihlah kata-kata yang kira-kira pas dengan komunikan kita. Untuk itu, membangun kemampuan komunikasi antar pribadi, idealnya Anda mengenal siapa receiver itu. Kalau Anda menjadi public speaking, ya, menyampaikan sesuatu di dalam suatu pertemuan, minimal Anda datanglah 5-10 menit sebelum acara dimulai. Anda kenalkan lingkungan, Anda kenal audien, apa yang menjadi harapan-harapan mereka terhadap sesuatu konten pesan yang mereka ingin dengar daripada Anda. Mungkin Anda datang ke sana, Anda diundang sebagai ahli X misalnya. Anda sudah siapkan poin-poin yang diharapkan dengan tema yang diminta. Nah, di perjalanan ada selentingan hal-hal yang perlu Anda singgung atau Anda merubah sedikit konten atau tema, tidak ada masalah. Gitu ya. Jadi, jadilah pembicara yang baik karena Anda menguasai substansi. Saya ingatkan kepada Anda berkomunikasi itu dengan orang, ya. Jadi apa yang Anda keluarkan dari mulut ini akan nyampe ke kuping orang. Apa yang Anda ceritakan lewat apa, misalnya bab beberan, misalnya di kertas koran, atau Anda buat slide, ya, dirangsanglah mata orang. Masuk dalam kuping, dalam mata, Anda buat demo, silakan dicicipi, silakan dipegang, silakan di macam-macam ya. Dia mensasarkan stimulus itu pada
5 alat indera tadi. Nah, ini Anda harus yakin bahwa semua yang nyampe ke alat-alat indera orang tadi sebagai komunikan, apa langsung direspon? Tidak. Dia akan masuk dulu ke kuping. Yang masuk kuping itu apa? Anda tulis di dalam omongan, dalam apa yang ada buat catatan. Misalkan enggak kan? Tapi gelombang-gelombang bunyi sampai ke kuping kita. Nah, di kuping kita sebagai audien itu terjadi bahasa. Jadi gelombang-gelombang bunyi masuklah ke dalam kuping. Kalau kupingnya bagus, aman, ya, fisiknya itu bagus, diterima dengan baik. Kalau sedikit congean, nah diobati itu kuping secara fisik. Tapi yang menjadi penyakit bukan fisik, psikisnya. Nggak mau dengar. Nah, ini masalah besar ini, psikisnya. Nah, itu akan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan itu. Nah, berarti kan tidak mengendap preverbal itu di dalam korteks. Nah, di dalam otak inilah yang namanya preverb. Preverbal dimaknai. Di dalam kepala kita, orang-orang yang mendengarkan Anda ngomong tadi, kita sebagai receiver, itu akan memaknai di kepala masing-masing orang. Yang wabil khusus itu di korteknya, di otaknya. Nah, masing-masing kepala sama enggak? Enggak, rambut aja sama hitam. Di kepala beda-beda. Makanya muncul konsep, apa namanya? Minggu ke-7 Anda bicara apa? Persepsi. Jadi persepsi itu ada di mana? Di kepala orang. Makanya masing-masing orang itu, kalau komunikator yang bagus, dia ingin menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi orang-orang tadi. Maka yang namanya komunikasi, inti komunikasi itu membangun persepsi. Ya, inti persepsi apa? Kalau komunikasi intinya persepsi. Persepsi intinya apa? Intinya apa, Mas Islam? Mas Ilham. Halo, Mas Islam. Ya, Pak. Kalau komunikasi intinya persepsi. Kalau persepsi intinya apa? Intinya apa, Mas Ilham? Reaksi ya Pak, atau tanggapan gitu? Oh, bukan. Bukan. Hanung Saprizal, apa itu? Komunikasi intinya persepsi. Masing-masing orang pasti beda, ya kan? Nah, inti persepsi apa, Mas? Mas Hanung. Kayaknya nggak terlempar lagi loh ini. Hadir Pak. Ya, inti persepsi apa jadi, Mas Hanung? Menurut saya menafsirkan sebuah informasi, Pak. Siap. Jadi interpretasi, menafsirkan. Nah, kalau di kepalamu ada kata-kata itu kita di kepalamu, baru dia bisa direspon. Kalau nggak ada, orang ngomong mangguk-mangguk, tell me, setelah pikir. Jadi itu intinya Ilham. Jadi bagaimana supaya selalu nanti orang teringat apa yang sangat familiar dengan pilihan kata-kata, pilihan yang berorientasi merangsang emosional perasaan orang tadi untuk Anda bangun itu pesan. Jadi pesan itu, Mas, di tempat lain dengan di tempat A ke tempat B jangan dibuat sama. Nanti namanya pidatonya ulang tahun. Itu aja sih Ustadz bilang kalau ada cerita agama misalnya kan harus bangun dengan kapasitas masing-masing orang. Receiver itu pasti berbeda satu sama lain, kan persepsi kan beda. Nah, jadi benar kata Mas Hanung tadi ya, ternyata di kepala ini minimal ada 5 filter untuk di dalam kepala ini membangun makna yang sama dan dia tersimpan di kepala ini sebagai memori. Pertama apa? Ada stimulus masuk di kepala kita, pertama dihambat oleh experience, pengalaman masa lalu. Apaan sih dia ngomong gini-gini? Enggak lah, bilang. Sudah dihantam lah itu sama pengalaman sebelumnya. Kedua, oh iya ya mirip ya. Nah, nanti yang kedua tuh filter lagi tuh. Namanya apa itu? Namanya pemahaman. Nah, pemahaman. Apakah dapatnya dari belajar ataupun otodidak? Enggak. Nah, gitu ya. Apakah dia merupakan knowledge, kan? Pengetahuan gitu? Nah,
dibangun oleh itu pemahaman tadi. Nah, ini yang harus kita bangun ya, tadi kemampuan yang Hanung bilang gitu. Nanti difilter lagi ketiga itu. Kalau sudah, oh iya ya, logis juga ya. Nah, yang berikutnya ada nuansa-nuansa unsur belief yang ketiga itu. Tapi bukan ini ya, bukan kayak kita dogmatis, agama bukan. Ya, belief itu lebih kepada rasional, logika, keyakinan tapi gunakan akal. Logika. Enggak lah, masuk gitu-gitu misalnya gitu. Ada namanya belief. Nah, yang keempat nih yang agak susah nih. Namanya norm, nilai-nilai, norma, aturan, kan gitu ya. Oh, nah ini ya semakin ke dalam semakin berat itu membuka filter tadi. Kalau enggak stimulus tadi menjadi orang retensi. Ada stimulus, dia retensi terhadap stimulus. Nah, yang paling dalam ini yang paling susah. Sudah menjadi memori, mendarah daging. Nah, itu semakin susah, ya memori. Bisa nggak dirubah? Bisa. Ilmu komunikasi tradisional mengatakan batu pun solid apa, sekeras apa, ada di samping gua misalnya kan, tapi nanti keluar ada air yang selalu menetes di batu itu gitu kan, lama-lama batu pun berlubang, selalu ditetes-tetesin. Nah, kira-kira begitu. Oleh siapa? Oleh informasi. Nah, jadi merubah mindset yang 5 filter di kepala ini yang terbangun dalam korteks Anda, tidak mudah juga. Itu maksud saya ilham. Itu nuansa kedua yang juga mempengaruhi orang akan teringat atau tidak. Nah, termasuk ujung-ujungnya ada kebiasaan budaya. Oh, budaya kalau kita sentuh dengan budaya-budaya mereka itu akan lebih mudah dimaknai dengan baik. Ya kan, kalau yang 5 macam tadi membangun kerangka pikir. Nah, kira-kira itu ilham, masukan-masukan yang Anda pertanyakan. Kita sekarang kembali kepada Rizka dan Dea. Ada pertanyaan tidak? Nanti saya dibilangnya bias gender nih bicara komunikasinya. Silakan, Dea apa Rizka yang bertanya? Kalau enggak, saya yang bertanya nih sama Dea dan Rizka. Karena waktunya masih dikit lagi nih. Sudah habis ya? Ya silakan, Dea dulu deh. Ada nggak pertanyaan? Ini Pak, kan tadi katanya method of communication tuh bisa memperdekat S sama R ya Pak. Itu tuh gimana Pak? R itu kan receivermu. S itu kan kamu. Untuk sampai sesuatu pesan-pesan yang kamu tadi ingin bangun untuk mempengaruhi receiver, Anda pakai metode apa? Metode apa? Oh, saya ingin menggunakan metode misalnya yang berkaitan dengan media, dengan metode di dalam kelompok misalnya. Macam-macam tuh metode kelompok. Yang tadi saya bilang nyawanya adalah diskusi. Apa saja bentuknya. Nah, gitu. Jadi metode itu adalah cara yang sudah sering dilakukan orang untuk bisa mensasar si receiver ini. Bisa merupakan suatu tahapan-tahapan pesan, menggunakan nanti apa-apa yang bisa mengemas bahasa-bahasa yang sangat menyesuaikan tadi dengan budaya misalnya kan. Karena budaya satu dengan budaya yang lain mana pesannya beda. Pesan itu ya, makna pesan itu bukan pada pesan. Makna itu ada pada korteks. Nah, kalau Anda nggak percaya, Anda anggap makna itu ada pada pesan, kita lihat pesan sebagai verbal. Ya. Pepayanya orang Sunda itu namanya gedang kan? Tapi kalau lari kepada pepayanya orang Jawa, beda lagi itu. Gedang itu katanya bukannya pepaya, tapi adalah pisang. Kalau pepaya adalah kates, gitu ya. Jadi harus dikelirkan itu. Misalnya, oh pada non-verb, enggak juga. Tersenyumnya orang Jawa, ya,
Jawa, tidak usah jauh-jauh, Jawa Jogja dengan tersenyumnya orang Jawa Solo itu beda. Itu nanti bicara. Nah, saya bantu contoh itu nanti takut tersinggung nanti. Ini harus bicara tentang komunikasi kesukuan. Nanti saya akan cerita banyak. Atau misalnya gini lah, ketawanya orang mengangguknya orang India, ya gitu ya, dengan menggelengnya orang kita. Ianya orang kita dengan mengangguk, misalnya ianya orang India, atau ada di bagian ini di di Maluku agak ke bawah itu menggelengnya orang Maluku itu menyatakan iya. Jadi mirip orang India ataupun orang Pakistan. Kan beda kan? Nah, jadi banyak ya rintangan-rintangan yang memang harus dilakukan. Kalau Anda ingin betul-betul mengkondisikan itu. Nah, apa saja metodenya itu pertanyaannya kan? Banyak. Dan nanti metode pun nanti banyak dikawinkan dengan teknik-tekniknya. Oke? Nah, nanti itu akan kita bicarakan detail di pertemuan yang lain. Begitu. Ya. Nah, karena waktu juga ini sudah lewat 6 menit dari 16.40. Saya cukupkan dulu sampai di sini diskusi kita. Saya cuma minta tolong nih ya sama siapa tadi komandan kita nih, Mas Darmawan ya, Mas Komti, Mas Komti. Pak. Ya, saya diingetin lah 5 menit sebelumnya dikasih link gitu loh. Tadi saya bingung nyari linknya. Tadi sempat udah konfirmasi ke Pak Piat, Pak. Iya. Tapi iya. Pak joinnya di mana? Saya bilang gitu. Saya nggak paham. Baik Pak. Jadi besok tolonglah diingatkan ke saya gitu ya. Nanti saya bisa masuk. Gitu. Oke? Oke ya gitu ya. Baik Pak. Ya, buat semua mohon maaf ketidaknyamanan perkuliahan pertama. Mudah-mudahan untuk besok dan besok sampai minggu ke-14. Hal-hal yang menjadi rintangan ini bisa kita hindari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas diskusi kita sore ini. Akhirul kata saya ucapkan alhamdulillah. Saya ingin mundur ya dalam kegiatan link ini. Kita bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.